Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita kembali berjumpa dalam tema tentang hakikat manusia. Telah lama manusia melakukan kajian, penelitian, bahkan renungan tentang hakikat dirinya. Ada yang kemudian berkesimpulan bahwa manusia adalah makhluk biasa yang berawal dari proses alam dan juga akan berakhir dengan proses alam. Tahap ini manusia belum bisa menjangkau tentang keberadaan Tuhan. Akhirnya kemudian para ahli memberikan kesimpulan yang berbeda-beda tentang manusia, asal-usul manusia, proses kejadiannya, dan nanti bagaimana akhir kisah manusia itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu manusia akan akhirnya tahu tentang hakikat dirinya. Dan siapakah yang memberikan informasi tentang hakikat manusia itu sendiri? Ternyata yang memberikan informasi siapa hakikat manusia itu adalah Allah. Allah Rabbul Izzatil Jalalah, Allah yang telah menciptakan manusia, dan Allah jugalah yang menjelaskan tentang hakikat manusia itu. Dari berbagai pengamatan dan penelitian yang dilakukan, maka akhirnya kita berkesimpulan bahwa ternyata manusia terdiri dari dua unsur pokok. Unsur yang pertama, manusia terdiri dari unsur fisik, jasmani, dan unsur yang kedua adalah roh. Roh adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meniupkan ke dalam diri manusia, sehingga ketika fisik kita, jasmani kita telah ditiupkan Allah Subhanahu wa Ta'ala roh ke dalamnya, maka pada saat itulah kehidupan bermula. Dalam proses perjalanannya nanti, akhirnya kedua unsur ini memiliki orientasi atau cara memiliki orientasi yang berbeda. Jasmani akan dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya sampai di dunia. Sementara rohani yang menjadi unsur kehidupan kita yang sesungguhnya itu nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika rohani dan jasmani dipisahkan, maka itulah yang disebut dengan akhir kehidupan atau disebut dengan kematian. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi inilah manusia. Kita terdiri dari roh dan jasmani. Jadi tidak benar kalau yang menemukan hakikat manusia adalah manusia, karena yang memberikan informasi siapa manusia yang sesungguhnya adalah pencipta manusia itu sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah lah yang kemudian menjelaskan siapakah manusia itu sesungguhnya. Secara historis Al-Quran yang menjelaskan siapa manusia itu. Secara teori Allah juga yang menjelaskan siapa manusia itu. Maka kemudian akhirnya kita berkesimpulan bahwa ternyata Allah yang telah menciptakan manusia. Adapun tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk menyembah kepada Allah, ya. Ada ayat yang sangat populer, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal usul, proses dan akhir kehidupan manusia itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula tugas dan hakikat penciptaan manusia telah juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, banyak perdebatan, banyak penelitian, pengamatan para ahli untuk kemudian mencari kesimpulan dari hakikat alam semesta ini. Demikian juga alam semesta ini telah diteliti, diamati, direnungkan baik oleh ilmuwan, oleh peneliti, baik oleh para filosof, meneliti tentang alam semesta ini. Maka ternyata
kesimpulan tentang hakikat alam semesta ini akan sangat tergantung kepada siapa yang melakukan penelitian. Ketika yang melakukan penelitian itu adalah orang-orang yang tidak didasari dengan agama atau tauhid, maka mereka berkesimpulan bahwa alam semesta ini adalah sebuah proses yang jadi dengan sendirinya, proses alami yang tercipta dengan sendirinya, dan juga nanti akan berkembang dan juga akan hancur dengan sendirinya. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa alam semesta ini cikal bakalnya dari sebuah energi, lalu kemudian selama energi itu masih ada, maka selama itu pula alam semesta ini akan kekal. Namun ketika energi itu sudah habis, maka bersamaan dengan habisnya energi itu, alam semesta juga akan hancur. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ternyata manusia akhirnya tahu apa hakikat alam semesta itu, bagaimana proses kejadiannya, dan bagaimana alam semesta nanti akan berakhir. Demikian juga dijelaskan oleh siapa? Dijelaskan oleh Sang Pencipta alam semesta ini. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa hakikat alam semesta ini? Ternyata alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian juga nanti semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tugas alam semesta? Allah Subhanahu wa ta'ala menugaskan alam semesta seperti manusia. Untuk apa? Untuk selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbih, berzikir, tunduk dan patuh apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Tunduk kepada siapa? Tunduk kepada segala ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa hubungan alam semesta dengan manusia? Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta, salah satu fungsinya adalah menjadi tanda-tanda atau bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Jadi alam semesta ini salah satu fungsinya adalah menyadarkan kepada manusia tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Bahwa dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, ini menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Liulil albab, kepada siapa yang merenungkan dan menyadari tanda-tanda kebesaran Allah adalah mereka yang masuk dalam golongan ulil albab. Siapakah mereka? Adalah orang-orang yang ingin menggunakan akalnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah alam semesta. Hubungannya dengan manusia adalah manusia diperintah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan alam semesta adalah perangkat yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk manusia, bukan hanya sebagai tempat tinggal, bukan hanya sebagai tempat untuk mengarungi kehidupannya, tapi alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjadi isyarat agar manusia menyadari betapa Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan tanda-tanda kebesarannya dengan apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika dalam sebuah dialog tentang filsafat ketuhanan yang pernah saya sampaikan sebelumnya, di mana Socrates berhasil menyadarkan Aristophanes tentang eksistensi Tuhan. Aristophanes sebelumnya ragu dengan adanya Tuhan, tapi karena Socrates melakukan diskusi pencerahan kepada Aristophanes, maka Aristophanes kemudian akhirnya menyadari dan mengakui eksistensi Tuhan. Demikianlah, ternyata yang menyadarkan Aristophanes tentang adanya Tuhan adalah terinspirasi dari diskusi yang temanya adalah alam semesta. Oleh karena itu, alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk menjadi bahan renungan bagi kita sekalian,
bahan renungan untuk menyadari tentang adanya Tuhan. Maka akhirnya Tuhan yang kita kenal adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana manusia bisa mengenal Tuhan? Manusia bisa mengenal Tuhan bukan karena hasil pencariannya sendiri. Manusia bisa mengenal Tuhan bukan karena penelitian semata, tapi akhirnya manusia mengenal Tuhan karena Tuhanlah yang memperkenalkan dirinya. Manusia akhirnya tahu siapa Allah yang sesungguhnya, karena Allah lah yang kemudian menjelaskan tentang dirinya. Lalu bagaimana Allah menjelaskan dirinya? Bagaimana Allah mendefinisikan dirinya? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dirinya dalam berbagai firman. Di antara lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan eksistensinya, menjelaskan dirinya dalam firman-Nya pada surah Al-Ikhlas. Tahu kan surah Al-Ikhlas? Surah Al-Ikhlas itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Tuhan itu Maha Tunggal. Qul huwallahu ahad, Tuhan Maha Esa. Berarti Allah yang menjelaskan siapa dirinya. Maka siapa Allah? Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu Maha Esa. Allahus Samad, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Siapakah Allah? Allah adalah Tuhan yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Lam yalid wa lam yulad. Siapakah Tuhan? Maka siapakah Allah? Maka Allah adalah lam yalid wa lam yulad, adalah Tuhan yang tidak diperanakkan, adalah Tuhan. Allah adalah Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan, ya, Allah adalah yang tidak satupun yang setara dengannya. Demikian Allah menjelaskan diri. Allah juga yang menjelaskan dirinya dengan berfirman, La ilaha illa ana fa'buduni aqimis shalah li dzikri. Bahwa Allah menjelaskan dirinya bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, maka dirikanlah sholat li dzikri, untuk mengingatku. Demikian firman Allah. Pada penjelasan lain tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini amat sangat jelas diurai dalam ayat kursi. Ayat kursi terdapat dalam surah Al-Baqarah yang sudah kita hafal tentunya. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dirinya pada surah Al-Hasr, surah yang ke-59, tepatnya pada ayat 24. Allah berfirman, Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dialah Allah yang memiliki nama-nama yang baik. Apa yang ada di langit dan bumi bertasbih kepadanya. Wa huwal azizul hakim. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai ayat mendefinisikan eksistensi dan siapa Allah yang sesungguhnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menjelaskan eksistensi, hakikat dirinya, memperkenalkan dirinya kepada manusia agar manusia tahu siapa yang harus dia sembah. Agama Islam yang paling paripurna, inilah agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang paling diridhoi, yang paling benar, Islam, dan paling diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kita berislam dengan baik? Berislam dengan baik Allah juga sampaikan kepada kita. Ya, artinya tatkala kita ingin melihat apakah kita bagaimana Islam yang bagaimana kita berislam dengan baik, maka Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Ya, hai orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman masih dihimbau atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panggilan itu juga sekaligus sebagai perintah.
Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kaffah, masuklah ke dalam Islam secara kaffah. Kaffah artinya secara universal, secara keseluruhan. Berislam tidak dengan sepenggal-penggal. Berislam tidak hanya memilih ajaran-ajaran yang sesuai dengan selera kita. Berislam secara kaffah artinya kita mengislamkan kehidupan kita dalam semua dimensi. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Mengapa? Innahu lakum aduwwum mubin, karena syaitan adalah musuh yang nyata. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita paham bagaimana Islam yang sebenarnya, bagaimana kita mengislamkan diri kita secara kafah. Ada 3 struktur dalam agama Islam yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Apa ketiga unsur itu? Ketiga unsur itu adalah yang pertama. Ya, ingat, yang pertama. Yang pertama adalah akidah. Akidah berkenaan dengan keimanan dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa ditawar-tawar. Orang berislam itu harus beriman dan yakin, seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid itu termaktub dalam syahadat atau persaksian kita. Ketika kita sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita bersaksi, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah rasul atau utusan Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kemudian persaksian ini juga nanti dikuatkan dengan integritas keislaman kita. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita rela bertuhankan Allah, kita rela beragamakan Islam, dan kita rela bernabikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, itulah nilai ketauhidan yang harus kita yakini dalam kehidupan kita. Jadi unsur yang pertama adalah tauhid atau akidah. Unsur yang kedua adalah ibadah. Ibadah, yang manakah ibadah itu? Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan manusia, kata Allah, illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita menyembah kepada Allah? Cara kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan beribadah. Bagaimana model ibadah kita? Maka Rasul menjelaskan cara-cara beribadah kita. Rasul menjelaskan cara-cara beribadah yang benar, yang termaktub di dalam hadis atau sunnah. Bagaimana kita sholat? Rasul tuntunkan, "Shollu ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Demikian kata Rasul. Jadi iman, ibadah. Beriman harus beribadah. Lalu ketika beriman dan telah beribadah, telah cukupkah kesempurnaan Islam kita? Masih ada satu lagi unsur keislaman itu. Yang pertama tadi adalah akidah, yang kedua adalah ibadah, dan yang ketiga adalah akhlak. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, iman, ibadah, dan akhlak adalah struktur agama Islam, adalah satu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Ya. Ukuran keimanan yang baik adalah ibadah. Ya. Jadi ketika kita ingin mengukur iman seseorang, tentu barometernya adalah ibadah. Ketika ibadahnya bagus, maka insya Allah ibadah itu menjadi ukuran keimanan. Semakin khusyuk ibadahnya, maka kemudian semakin menggambarkan bahwa imannya terbangun dengan mapan. Lalu bagaimana kita melihat seseorang, apakah dia benar-benar khusyuk dalam sholatnya? Ya. Maka barometer atau ukuran ya, ibadah yang khusyuk adalah dalam akhlaknya. Bagaimanapun seseorang mengatakan saya khusyuk dalam sholat, sholat dia baik, sholat dia bagus, tapi ketika akhlaknya tidak baik, maka
sesungguhnya akhlak itulah yang menggambarkan kualitas ibadah. Dan kalau kita ingin melihat ibadah seseorang dengan sesungguhnya, maka lihatlah akhlaknya. Maka sia-sia kita beribadah jikalau di mana-mana kita dikeluhkan. Sia-sia kita beribadah kalau dalam kehidupan kita terlalu banyak musuh. Sebab ibadah mengajarkan kepada kita untuk berinvestasi sosial, investasi yang baik. Orang beribadah, orang yang khusyuk ibadahnya tentunya harus selalu memberikan manfaat. Bukankah Rasulullah SAW sudah menyampaikan nasihatnya kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik kalian adalah kalian yang bermanfaat kepada sesamanya. Maka kembali struktur agama Islam akan memberikan hikmah kepada kita bahwa ternyata Islam ini dibangun bukan hanya sekedar yakin kepada Allah. Islam dibangun bukan hanya sekedar ritual ibadah. Islam dibangun bukan hanya sekedar ingin memperlihatkan yang terbaik sebagai tingkah laku kita. Tapi ternyata Islam dibangun di atas 3 struktur, yaitu iman atau keyakinan, ibadah atau penyembahan kita kepada Allah, dan akhlak kita di kehidupan sosial. Karena cita-cita tertinggi Islam ini adalah membangun peradaban, membentuk masyarakat yang sebenarnya, yang bertakwa, membentuk masyarakat yang utama, yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Dan insya Allah kalau ada tatanan seperti ini, maka Allah akan ridha. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Allah memberikan garansi, sekiranya penduduk negeri, penduduk suatu kampung beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan berkah dari langit dan bumi. Jika iman telah terbangun dengan mapan, maka ibadah itu akan menjadi kebutuhan kita. Serumit apapun perintah Allah, jika itu direspon dengan keimanan, maka setiap perintah itu kita akan laksanakan dan kita nikmati. Bahkan setiap perintah ibadah itu, sholat, puasa, haji, zakat, infak, sedekah, dan lain sebagainya, itu kita jadikan sebagai petualangan spiritual. Melaksanakan perintah Allah adalah petualangan spiritual yang memberikan kebahagiaan sejati. Saudaraku yang dimuliakan Allah, orang yang beriman punya visi. Visi orang beriman adalah visi jangka panjang. Visi orang beriman adalah visi yang menembus batas. Batas yang ditembus oleh visi orang beriman adalah batas antara dunia dan akhirat. Karena visi orang beriman adalah sampai ke akhirat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sedemikian hebatnya orang yang beriman. Maka orang beriman ketika mendapatkan kekayaan, mendapatkan jabatan di dunia, mendapatkan kebahagiaan di dunia, maka dia akan sampai pada kesimpulan atau kesadaran bahwa sehebat apapun jabatan yang dia dapatkan di dunia, sehebat apapun popularitas yang dia peroleh di dunia, sebesar apapun kekayaan yang dia dapatkan di dunia, maka kebahagiaan, kekayaan, popularitas itu tidak akan pernah sebanding dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang disempurnakan di yaumil akhir nantinya, dan itu adalah surga. Maka orang beriman ketika kaya di dunia ini, maka dia akan merespon kekayaannya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesyukurannya lah yang menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala mengundang dia untuk dipersilahkan masuk ke dalam gerbang surga. Sehingga orang beriman yang kaya raya, punya popularitas biasa-biasa saja, dia bahagia dengan itu. Dan demikian pula orang yang beriman ketika memiliki keterbatasan di dunia, maka yang dia bayangkan ketika memiliki keterbatasan di dunia, maka dia akan sampai pada sebuah perenungan bahwa sehebat apapun penderitaannya di dunia, tidak akan pernah sebanding dengan penderitaan yang akan dialami nanti di akhirat kalau dia tidak beriman, beribadah, dan berakhlak. Maka orang yang memiliki keterbatasan di dunia, jikalau dia adalah orang yang beriman, maka dia bersabar dengan keterbatasan itu. Sebab dia tahu dengan kesabaran itulah Allah akan mengundang dia memasuki gerbang surga. Innallaha ma'as sabirin. Kesabaranlah yang mereka utamakan.
maka orang beriman adalah orang-orang yang akan berbahagia, bahagia dunia dan akhirat. Karena orang-orang beriman, kekayaan dan keterbatasan adalah dua sisi untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya bersyukur masuk surga, terbatas atau miskin bersabar maka masuk surga. Inilah mengapa orang-orang beriman punya alasan untuk selalu bahagia di dunia dan akhirat. Akhirnya hanya kepada Allah kita berdoa, hanya kepada Allah kita menggantungkan kehidupan kita, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berharap dan akan kembali. Tiada gading yang tak retak, tiada malam yang tak berbintang, tiada lautan yang tak berombak, tiada manusia yang sempurna. Ada pepatah yang mengatakan, jikalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam laci, dan jikalau ada kesalahan saya, maka jangan simpan di dalam hati. Kalau apa yang disampaikan ini ada unsur kebaikan dan kebenarannya, maka jangan biarkan hanya berhenti pada saudara, tapi sampaikanlah seluas-luasnya. Di-share. Dan mohon untuk jangan lupa memberikan dukungan terhadap channel MMC Menyapa dengan memberikan hadiah berupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Semoga dengan itu kita mengambil bagian dari manfaat yang kami sampaikan. Demikian apa yang saya sampaikan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.